Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Jo Burning dalam Firman satu Perikop. Saya akan berbicara firman Tuhan Markus, Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 42. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Kami mohon hikmat Tuhan untuk bisa mendalami firman-Mu ini sekalipun sulit. Biarlah kepada setiap orang yang mendengar terberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentang penyakit kusta. Mungkin saat itu penyakit sakit kusta, sakit kulit, penyakit kulit ini dalam tanda kutip menjadi penyakit yang menakutkan dan sulit untuk disembuhkan atau bahkan mustahil untuk disembuhkan. Oleh karena itu sangat menderita bagi orang yang punya penyakit kusta pada zaman itu. Nah, tetapi inilah saat ini dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa dengan Yesus. Ayat 40 kita lihat. Sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Nah, permohonan sambil berlutut di hadapannya, di hadapan Yesus. Ini semacam perbuatan ini adalah suatu penghormatan yang luar biasa. Penghormatan yang serius, penghormatan yang sungguh-sungguh kepada orang yang dimintai bantuan atau dimintai sesuatu. Karena itu yang sebenarnya zaman dulu permohonan sambil berlutut itu hanya juga seperti biasa dilakukan permohonan seseorang kepada Allah. Jadi permohonannya sambil berlutut. Dia juga menunjukkan kerendahan hati seseorang yang meminta bantuan tanpa arogan, dengan kalimat sangat menunjukkan sebuah ekspresi kerendahan hati, sebuah ekspresi yang sangat membutuhkan. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia tidak memaksa sifatnya ini. Sifatnya permohonan ini tidak memaksa. Tetapi diminta sambil berlutut. Menunjukkan permohonan
yang serius. Oleh karena itu sungguh luar biasa. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya dan memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus dimanapun berada selalu memberikan damai sejahtera. Setiap permohonan pasti terkabul dan disembuhkan. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepada, aku mau, jadilah engkau tahir. Sungguh, tadi di awal sudah saya katakan, penyakit kusta ini penyakit yang sangat-sangat penyakit yang berat dialami oleh orang tersebut, juga mungkin juga dialami oleh keluarganya. Mungkin menjadi orang yang terkucilkan. Dan dengan sangat rendah hati, dengan hati-hati memohon pertolongan kepada Yesus. Dan di ayat 41, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 43, seketika itu juga, tidak nanti, tidak selang waktu, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Dan ia menjadi tahir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Tuhan kita. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Mungkin saudara saat ini juga bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan persoalan-persoalanmu, bergumul dengan jodoh. Mungkin saudara sudah meningkat berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai anak, atau menunggu jawaban dari sebuah pekerjaan, atau menanti tempat-tempat bekerja. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, apa yang saudara lakukan? Imani. Mengimani sambil berserah. Selebihnya, biarlah segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita, itu juga bagian dari kehendak Tuhan. Kita hanya diwajibkan memohon dengan sikap yang hormat, sikap yang rendah hati, sikap yang tunduk. Tetapi juga kita juga selebihnya itu menyerahkan apa yang menjadi jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Kita hanya diminta memohon, diminta beriman, diminta berserah. Selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang membentuk, biarkan Tuhan yang memberi kekuatan, memberi motivasi. Setiap persoalan pergumulan yang kita hadapi, serahkan itu kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, heninglah sejenak, mengambillah waktu-waktu tenang, waktu-waktu luang untuk berdoa, untuk memohon apa yang menjadi kebutuhanmu terutama di dalam hidupmu. Tunggu apa yang akan Tuhan beri jawaban dengan kesabaran, ketekunan.
Karena itu Tuhan sangat berbelas kasihan kepada setiap umat. Tuhan tidak pernah mengecewakan umat-umatnya. Tuhan juga tidak mengecewakan saudara. Tuhan juga tidak mengecewakan saya. Tuhan tidak mengecewakan kita semua. Oleh karena itu, tidak ada yang mustahil bagi kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, syukuri itu. Syukuri. Pergumulan ada, sakit penyakit ada, pergumulan masa tua, pergumulan apapun itu, syukuri di dalam hidup kita. Selebihnya percayakan kepada Yesus, Tuhan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan memberkati kita semua. Amin.